mana aja yang cocok sama kuning, hijau, mulus. kali ini belinya Tasmina. Ini dulu banget pernah beli Mulus. sampai 100.000. Waduh, kecil ternyata ya? Hah? Kecil ya ternyata ya? Waduh, aku pengen mulus banget coba. Nggak tahu normal apa. Mulus sip. Wah. Jas ya. Aku harus underestimate loh. Paling lacet-lacet kan. Di video tadi waduh kok ngene batin gue. Wah, parah. Kok bagus. Mulus sekali. Baterainya. Berapa? Entar. Cas. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, tadi video unboxing. Jadi Xperia XZ1 saya itu mau saya kirim lagi ke Sumatera buat mbah saya ya di Sumatera, dan ini adalah penggantinya Xperia XZ2. Saya nggak perlu kasih review penjelasan apa karena di YouTube sudah sangat banyak dan mirip-mirip, jadi reviewnya juga sama-sama aja ya, kayak gini. Selalu temanya adalah flagship, mantan flagship yang masih worth it atau recommended di tahun 2020 atau 2021. Ini adalah Xperia XZ2 AU. Saya beli dari Bang Beno ya. Bang Beno ini cukup ini ya, reputasinya cukup terkenal di kalangan pecinta sampah Jepang ya. Jadi jangan tersinggung kalau saya bilangnya sampah Jepang karena itu sudah menjadi bahasa yang sangat dimaklumi atau sangat dimengerti oleh pengguna user Sony Xperia, entah Docomo, SoftBank ataupun AU. Jadi ini adalah yang saya miliki juga HP second. Untuk harganya saat ini saya mendapat di angka 2.125.000. Saya pilih varian yang warna pink ini. Ini warna pink ya, mungkin nggak begitu kelihatan di kamera karena pencahayaannya kurang terang. Dan saya pilih yang no WS atau no white spot. Jadi kalau kalian belum tahu, untuk Xperia XZ1 bekas yang digunakan oleh orang-orang Jepang dan lalu dilempar ke kita-kita ini, biasanya untuk menampilkan warna putih itu dia kurang bagus ya, karena akan ada white spot atau titik-titik putih. Nah, kalau warnanya putih kayak gini biasanya ada sedikit noda di sekitar sini gitu. Ya namanya juga HP second, hal itu adalah yang sangat wajar dan sudah dimaklumi oleh para user Sony Xperia. Jadi udah nggak heran lagi. Tapi unit yang saya dapatkan ini cukup baik kondisinya karena ini merupakan, kalau saya baca sih ini gelombang baru atau paketan baru dari Bang Beno yang unitnya tuh masih fresh gitu ya. Jadi masih banyak dan masih bisa milih-milih, sehingga saya dikirimi unit sesuai dengan pesanan saya. Sebenarnya ada 3 pilihan di situ, yaitu lecet second, mulus, lalu yang paling tinggi itu mulus no WS, mulus no white spot. Jadi itu yang tertinggi dan harganya jauh lebih mahal. Ya selisihnya cuma 100 sampai 200 ribu aja sih dibanding dengan yang lecet. Jadi kalau kalian beli yang lecet itu dengan varian yang sama, harganya 2 jutaan. Biasanya cuma 2.050.000. Tapi kalau yang no WS atau no white spot itu tambah 125.000 lagi. Itu untuk kalau misalnya kalian mau beli di toko online, kisaran harganya segitu. Saya tidak merekomendasikan toko manapun, yang itu sesuai dengan keyakinan teman-teman. Jadi ya karena di setiap toko tuh ada juga yang review negatif, ada juga yang review positif. Jadi kalian pilih aja yang paling banyak review positifnya dari toko tersebut. Dan coba aja chat melalui, misalnya kalian dari Tokopedia atau Shopee, kalian chat dulu ke pedagangnya, responnya bagaimana. Kalau responnya baik ya kalian bisa teruskan karena mungkin itu awal yang baik untuk kalian yakin memilih toko tersebut. Nah untuk ini saya sudah mendapatkannya di Android 10. Saya sempat baca di forum-forum untuk Xperia XZ2 ini yang AU terutama, dan sudah diupdate ke Android 10. Kabarnya sih memiliki banyak permasalahan ya.
Nah ini udah Android 10. Permasalahannya apa? Yang pertama itu di jaringan. Di jaringan itu banyak yang mengeluhkan lebih susah. Katanya bar sinyalnya nggak mau penuh. Terus setelah itu ada yang ngerasa sering restart. Nah, kalau ini penuh ya, saya pakai Telkomsel, sudah saya cek 4G-nya jalan. Nah, ini tips nih, kalau kalian baru beli, misalnya nih contoh kalian beli dari Bank Beno, kalian unboxingnya di videoin, terus langsung pasang SIM card. Dan setelah pasang SIM card, kalian jangan kaget dulu, karena awal-awal itu kadang sinyalnya nggak mau muncul. Kalian cukup masuk ke pengaturan ini, jaringan, lalu lanjutan. Nah, kalian buat nama titik aksesnya ini. Nah, kalau Telkomsel pakainya ini, cukup dipakai APN internet, sandi sama ininya dikosongin aja nih. Saya cuma pakai APN internet, nama pengguna sama sandi dikosongin, nggak usah diisi, terus kalian simpan. Nah, setelah simpan, kalian aktifkan ini, dipilih, dan tunggu beberapa saat. Kalau itu normal dan jaringan IMEI-nya belum keblokir, biasanya langsung dapat sinyal. Nah, jadi ya itu ada garansi, tenang aja, di setiap toko itu kalian pastikan ada garansi minimal 1 minggu, sehingga kalian bisa return atau kirim ulang atau mendapatkan panduan bagaimana supaya baiknya, sehingga nanti kalian mendapatkan unit sesuai keinginan. Nah, kenapa saya pilih ini? Sebenarnya awalnya saya mau beli Max Pro M1 lagi, namun untuk unitnya sekarang yang second itu kondisinya udah cukup parah ya, jadi udah banyak lecet dan lain-lain. Dan sementara harga barunya untuk Max Pro M1 itu naik ternyata. Yang varian 332 itu harganya 1.600.000, bahkan ada yang jual 1.750.000. Untuk yang varian 664 itu sudah unitnya langka, barangnya tambah mahal lagi 2.200.000-an. Nah, saya sudah ngerasain Max Pro M1, jadi saya lebih memilih dengan uang yang sama, saya lebih baik coba yang lain supaya mendapat pengalaman yang baru. Nah, untuk unit ini semuanya lancar, sudah saya tes, pressure-nya naik tapi nggak terlalu tinggi ya. Pressure ini kan waterproof atau anti air juga, bisa dicelupin, berenang dan lain-lain, tapi saya nggak akan coba. Setelah saya tes untuk pressure up-nya itu lumayan naik, tapi nggak setinggi yang diharapkan. Untuk chargingnya cepet, jadi saya pakai charging Solar Power yang 10 watt, ini bisa mendukung 18 watt, Quick Charge 3.0. Dan untuk yang pakai kepala charger 10 watt itu udah cukup cepet ya, dibandingkan mungkin kalau charger yang biasa abal-abal. Saya pakai Solar Power, sudah saya buktikan buat ngecas power bank, ngecas HP-HP lain semuanya kenceng, aman. Belinya di toko online official store-nya, kalian bisa cari sendiri. Dan overall saya puas sih dengan unit ini, terutama untuk kameranya ya, ini oke banget lah. Apalagi dengan budget segitu kita dapat spek flagship, spek bisa cek sendiri di GSM Arena. Yang jelas ini sudah pakai Snapdragon 845. Terus untuk variannya itu yang tersedia saat ini paling banyak itu AU, RAM 4, internal 64GB. Itu yang paling banyak dijual. Kalau kalian dapat Docomo itu beruntung, biasanya harganya lebih mahal. Karena yang Docomo itu lebih aman dan juga biasanya UBL-nya tuh yes, sehingga kalian bisa root atau pasang custom ROM, pasang gigam dan lain-lain. Kalau yang ini udah terima kayak gini aja, kalian nggak bisa terlalu banyak ngoprek ini itu. Tapi karena saya nggak suka terlalu banyak otak-atik ya, ini sudah cukup sih bagi saya. Semuanya normal. Kalau kalian ya ini worth it sih kalau budgetnya terbatas dan kalian ingin merasakan flagship. Ini keluaran tahun 2018. Speknya satu tingkat lebih tinggi dari XZ1 atau XZ1. XZ1 itu pakai 835, kalau XZ2 ini pakai 845. Yang jelas saya akan kasih review buat beberapa hari pemakaian. Kalau ini saya baru banget tadi pagi saya dapat, dan ini masih ya sebatas otak-atik biasa. Install game juga baru Mobile Legends. Tapi semua review yang kalian ingin dapat di YouTube itu sudah banyak. Yang jelas seandainya nih kalian pengen coba-coba dan punya budget di angka 2 jutaan, ini sih paling oke menurut saya.
nggak ada lawan lah, keren pokoknya. Layarnya itu dibanding XZ1 ini udah kelihatan lembut banget. Kalau kalian bandingin bodinya ya, jadi dimensinya itu ternyata plek sama dengan XZ1. Saya kira waktu lihat reviewnya itu ini bakal sangat besar dan lebih besar daripada XZ1. Ternyata ketika ditumpuk itu sama persis, bahkan ini lebih kecil. Dia terasa gede karena layarnya yang jauh lebih besar ya. Ini udah 18:9 untuk layarnya. IPS LCD, tapi IPS-nya itu kualitas flagship, jadi jangan samakan dengan yang kualitas mid-range ya. Ini warna hitamnya sangat pekat, beda pokoknya kalau dengan yang teknologi-teknologi misalnya Redmi Note 9, Redmi Note 8 gitu. Mereka bagus, tapi kalau disandingin langsung kalian bisa tahu bedanya. Refresh rate-nya cuma 60 Hz, jadi ya nggak ada masalah sih saya dengan refresh rate kayak gitu ya. Oke, sekian untuk informasi XZ1 di tahun 2021. Menurut saya pribadi sangat worth it dan cukup oke. Kalau saya itu price to performance, jadi dengan uang seminimal mungkin dapat performance yang semaksimal mungkin. Itu prinsip saya. Toh sama-sama kalau nelpon juga suaranya kedengeran, video call gambarnya kelihatan. Yang penting itulah prinsip beli HP. Nggak usah beli HP baru, yang penting beli second bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.